warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga sehat semua ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi tentang sholat Jumat. Di sini kita akan belajar bersama Ibu Dania Safitri, Ibu Novana Trilestari, Ibu Ajeng Aqsa Saidah, dan Bapak Ahmad Faisal. Sebelum kita menyimak materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebelum kita memasuki materi, marilah kita simak terlebih dahulu kompetensi dasar dan indikator pada materi kali ini yang akan dijelaskan oleh Ibu Novana dan Ibu Ajeng. Kompetensi dasar KD 1.6 mengamalkan sholat Jumat sebagai bukti ketaatan kepada ajaran Islam. KD 2.6 menjalankan sikap bertanggung jawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang sholat Jumat. KD 3.6 menganalisis ketentuan sholat Jumat. KD 4.6 mengkomunikasikan hasil analisis tentang tata cara sholat Jumat. Indikator 1.61 meyakini sholat Jumat sebagai perintah Allah SWT berdasarkan tanda-tanda yang digambarkan dalam Al-Quran dan hadis. 1.62 membuktikan sholat Jumat sebagai perintah Allah SWT berdasarkan tanda-tanda yang digambarkan dalam Al-Quran dan hadis. 2.6.1 memadukan unsur-unsur tanggung jawab yang terkandung dalam pelaksanaan sholat Jumat. 2.6.2 menyusun rumusan tentang penerapan unsur-unsur tanggung jawab yang terkandung dalam pelaksanaan sholat Jumat ke dalam kehidupan sosial. 2.6.3 menerapkan prinsip tasamuh dalam pelaksanaan sholat berjamaah. 2.64 penerapan prinsip tahaduhur dalam pelaksanaan sholat berjamaah. 3.61 mengategorikan bagian-bagian yang harus terpenuhi dalam sholat Jumat. 3.62 menyusun secara terperinci bagian-bagian yang harus terpenuhi dalam sholat Jumat sebagai satu kesatuan tata cara pelaksanaan sholat Jumat. 4.61 mendiskusikan tentang cara pelaksanaan sholat Jumat. 4.62 membuat kesimpulan secara individu terhadap data yang diperoleh dari kegiatan diskusi kelas tentang tata cara pelaksanaan sholat Jumat. 4.6.3 mendemonstrasikan tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Pengertian sholat Jumat. Apa sih sholat Jumat itu? Ya, sholat Jumat merupakan sholat 2 rakaat yang dilakukan setelah tergelincirnya matahari atau waktu sholat duhur dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur secara terperinci. Hukum melaksanakannya adalah fardu ain bagi setiap laki-laki yang sudah baligh. Bagi orang yang telah melaksanakan sholat Jumat, maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat duhur. Adapun keistimewaan hari Jumat, yaitu yang pertama, hari berkumpulnya kebaikan dan hari berkumpulnya orang melakukan kebaikan. Yang kedua, hari diciptakannya Nabi Adam alaihi salam. Yang ketiga, hari bersatunya kembali antara Nabi Adam alaihi salam
dan Siti Hawa setelah diturunkan ke bumi. Yang keempat, sejak zaman jahiliyah terkenal sebagai hari Arubah, yang bermakna hari penuh kasih sayang. Yang kelima, sebaik-baiknya yang disinari matahari. Yang keenam, hari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni 600.000 penghuni neraka. Dan yang ketujuh, hari yang dijanjikan bagi orang yang meninggal di hari tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat baginya pahala meninggal di jalan Allah dan dijaga dari siksa kubur. Selanjutnya, dasar hukum salat Jumat. Yang pertama yaitu hadis Nabi SAW, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Inna yaumal jumu'ati sayyidul ayam wa a'damuha indallah wa huwa a'damu indallahi min yaumil adha wa yaumil fitri. Yang artinya, hari Jumat adalah tuannya semua hari dan bagi Allah merupakan hari paling agung. Di mata Allah, hari Jumat lebih agung dari hari Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi, hadis tersebut menjelaskan tentang kedudukan hari Jumat sebagai hari terbaik dibandingkan dengan hari-hari lainnya. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Surat Al-Jumu'ah 62 ayat 9. Jadi ayat tersebut menjelaskan tentang untuk meninggalkan pekerjaan apapun ketika sholat Jumat hendak dilaksanakan. Dan yang ketiga, hadis Nabi SAW, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Man taraka salasa jumu'in tahawunan biha taba'allahu 'alal qalbi. Yang artinya, siapapun yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut dengan perasaan remeh, Allah akan jadikan kebiasaan itu berada dalam hatinya. Hadis riwayat 5 Imam Hadis. Hadis tersebut menjelaskan tentang Rasulullah memperingatkan laki-laki yang meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja akan berkarakter tidak disiplin. Syarat sah dan syarat wajib sholat Jumat. Syarat sah merupakan ketentuan-ketentuan yang menyebabkan diterimanya sholat Jumat. Syarat sah harus dipenuhi selama pelaksanaan sholat Jumat berlangsung. Di sini ada dua pendapat. Yang pertama yaitu adalah pendapat pertama berdasarkan kitab Safinatun Najah. Yang pertama yaitu dilaksanakan pada waktu sholat duhur, dan yang kedua dilaksanakan di pemukiman. Yang ketiga dilaksanakan secara berjamaah dengan jumlah jamaah minimal 40 orang. Dan yang keempat, laki-laki yang merdeka dan telah memasuki usia balik yang menetap. Nah, yang kelima yaitu tidak terdapat dua sholat Jumat dalam satu tempat yang sama. Dan yang terakhir yaitu adalah didahului oleh pelaksanaan dua khutbah Jumat. Dan pendapat yang kedua yaitu berdasarkan kitab Matan Takrib. Yang pertama yaitu adalah Islam merdeka, memasuki usia balik, berakal, lelaki, sehat, menetap.
Syarat sahnya yaitu meliputi yang pertama perkampungan atau pemukiman atau jumlah jamaah itu minimal 40 orang, dan yang kedua ini dilaksanakan pada waktu sholat duhur. Jika dipadukan, maka syarat wajib sholat Jumat sebanyak 7 syarat, yaitu yang pertama Islam, tidak sah sholat Jumat orang kafir. Yang kedua yaitu ada merdeka, tidak sah sholat Jumat bagi hamba sahaya atau budak. Yang ketiga memasuki usia balik, namun bagi anak kecil yang sudah mumayyiz sholatnya tetap sah karena belum diwajibkan melaksanakan sholat Jumat, tetapi sangat dianjurkan ikut serta sebagai pembelajaran. Yang keempat yaitu berakal, tidak wajib sholat Jumat bagi orang yang hilang ingatan karena seperti sakit gila, ayan, pingsan, dan mabuk secara terus-menerus. Yang kelima yaitu adalah laki-laki, tidak wajib sholat Jumat bagi laki-laki yang belum balik dan perempuan baik yang sudah balik atau belum. Yang keenam sehat, bagi orang sakit dikecualikan dari kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Dan yang ketujuh yaitu adalah menetap, tidak wajib bagi orang yang bepergian ke suatu tempat yang tidak memiliki niat untuk menetap selama atau minimal 4 hari. Waktu bepergian juga tidak pada hari Jumat setelah sholat subuh. Jika memiliki niat menetap dan bepergian setelah selesai sholat subuh, maka wajib baginya melaksanakan sholat Jumat. Jika dipadukan antara keduanya pendapat, maka syarat wajib sholat Jumat ada 4, yaitu yang mencakup yang pertama pemukiman. Sholat Jumat dilaksanakan di masjid, desa atau perbatasan suatu kampung atau pemukiman dalam wilayah administratif desa tertentu. Yang kedua yaitu adalah berjamaah dengan 40 orang jamaah. Tidak sah sholat Jumat jika jumlahnya termasuk imam sholat kurang dari 40 orang. Yang ketiga yaitu adalah dilaksanakan pada waktu sholat duhur, yaitu mulai tergelincirnya matahari hingga memasuki waktu sholat asar. Namun terlebih utamanya adalah mensegerakan pelaksanaan sholat Jumat dengan baik dan tidak mengulur-ulur waktu. Dan yang keempat, tidak terdapat 2 sholat Jumat dalam waktu bersamaan, yang seperti itu adalah sholat Jumat di dalam masjid dalam satu daerah sah hukumnya tidak didahului oleh sholat Jumat di masjid lainnya di daerah yang sama, dikecualikan daerah yang sangat luas dan sulit untuk mengumpulkan, dan dapat pula karena sebab lain seperti antar kampung saling bermusuhan atau berperangan, atau jauhnya jarak antara satu kampung dengan kampung lainnya sehingga penduduk kampung tidak dapat mendengarkan azan Jumat. 2 khutbah Jumat itu dibaca sebelum sholat pelaksanaan sholat Jumat, dan khatib atau pembaca khutbah harus berdiri. Selain itu, di antara 2 khutbah disela-selai dengan duduk sejenak. Adapun syarat-syarat khutbah Jumat, yaitu di sini ada 2 pendapat. Yang pertama yaitu adalah pendapat berdasarkan kitab Safinatun Najah. Yang pertama yaitu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua yaitu adalah suci dari dari najis baik badan, pakaian maupun tempatnya. Yang ketiga yaitu menutup aurat. Yang keempat berdiri bagi yang mampu. Yang kelima duduk di antara 2 khutbah dengan batas minimal sama dengan lamanya tumakninah dengan sholat. Yang keenam yaitu adalah berurutan antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Yang ketujuh yaitu adalah berurutan dengan pelaksanaan sholat Jumat. Yang kedelapan yaitu adalah menggunakan bahasa Arab. Yang 9 yaitu adalah jamaah dengan mendengarkan minimal berjumlah 40 orang. Yang ke-10 yaitu adalah dilaksanakan pada waktu yang sama dengan pelaksanaan sholat zuhur. Dan yang kedua pendapat yang kedua yaitu adalah berdasarkan kitab Matan Takrib.
Yang pertama yaitu adalah suci dari najis dan hadas, baik badan, pakaian, dan tempat khutbah. Begitu pula menutup aurat dan dianjurkan dengan pakaian yang masih baru. Yang kedua yaitu mendahulukan 2 khutbah daripada sholat Jumat. Yang ketiga yaitu adalah dilaksanakan pada waktu yang sama dengan pelaksanaan sholat duhur. Yang keempat yaitu adalah khutbah dilaksanakan dengan berdirinya duduk sejenak di antara 2 khutbah dan wajib tuma'innah. Dan yang terakhir yaitu adalah mensegerakan suara yang sekiranya 40 jamaah dapat didengarnya. Adapun juga rukun-rukun khutbah Jumat, yaitu sama seperti tadi, ada 2 pendapat. Yang pertama yaitu adalah berdasarkan kitab Safinatun Najah. Yang pertama memuji Allah Subhanahu wa taala dalam 2 khutbah, dan yang kedua membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga berwasiat agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu membaca Al-Qur'an pada salah satu dari 2 khutbah. Dan yang kelima membaca doa yang ditunjukkan kepada orang-orang muslim, laki-laki dan perempuan bagi khutbah kedua. Pendapat yang kedua yaitu adalah berdasarkan kitab Matan Takrib. Yang pertama, khatib harus mengucapkan tahmid atau pujian-pujian kepada Allah SWT. Dan yang kedua, khatib harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang ketiga yaitu khatib harus mengucapkan sholawat atas Nabi SAW. Yang keempat, khatib berwasiat untuk jamaah agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu khatib membaca ayat Al-Qur'an pada salah satu khutbah. Dan yang terakhir, khatib berdoa yang ditujukan kepada muslimin dan muslimat yang berisi permohonan atas segala dosa. Selanjutnya, tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Seperti yang kita ketahui, sholat Jumat itu berbeda dengan sholat fardu lainnya, karena sholat Jumat menyertakan 2 khutbah sebagai bagian yang tak terpisahkan. Adapun tahapan pelaksanaan sholat Jumat ialah sebagai berikut. Yang pertama, mandi sunnah dengan niat untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian memakai wangian sehingga bau badan tidak sedap hilang. Kemudian memakai pakaian yang paling bagus dan lebih dianjurkan yang berwarna putih. Yang keempat, memotong atau memendekkan kuku. Kemudian sesampai di masjid, kita dianjurkan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian ada azan pertama. Setelah azan pertama, kita dianjurkan untuk sholat sunnah qobliyah. Kemudian ada azan kedua. Setelah azan kedua dikumandangkan, khatib naik ke mimbar lalu menyampaikan khutbah. Yang terakhir, berzikir setelah sholat, dan sunnahnya itu membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, kemudian doa penutup sebagaimana yang dibaca setelah sholat fardu 5 waktu. Hikmah pelaksanaan sholat Jumat. Pertama, melatih kedisiplinan. Sholat dapat mendidik seseorang muslim menjadi pribadi yang disiplin. Setiap muslim dituntut untuk menghargai waktu dengan sebaik-baiknya. Tahukah anak-anak, banyak hikmah pelaksanaan sholat Jumat yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah bagi seseorang yang bersungguh-sungguh melakukannya. Ayo kita cermati hadis Nabi berikut. As-shalawatul khamsun wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza jtanabal kabair, yang artinya salat 5 waktu
dari sholat Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, dapat mengampuni dosa di antara keduanya, selagi menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, dapat kita pahami bahwa orang yang melaksanakan sholat Jumat satu ke Jumat berikutnya, maka hari-harinya di antara dua Jumat tersebut akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, melatih tanggung jawab. Pelaksanaan sholat Jumat memberikan hikmah bagi kita untuk menjadi orang yang disiplin. Jika kita secara terus-menerus datang tepat waktu dalam melaksanakan sholat, maka akan membentuk kepribadian kita sebagai orang yang disiplin dengan tidak mudah menunda tugas-tugas sekolah yang telah menjadi tanggung jawab kita. Orang yang disiplin pasti akan mendorong pada pencapaian kepribadian yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab adalah berusaha sekuat pikiran, perkataan, dan perbuatan untuk memenuhi tugas-tugas dan peran-peran yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang ada, baik ketentuan waktu dan standar yang harus dicapai. Ketiga, menguatkan tali silaturahmi. Melalui sholat Jumat, kita bisa mengetahui kondisi jamaah yang lainnya. Misalnya, jika kita melihat ada jamaah yang sedang dilanda kesusahan, kita bisa membantu mereka. Dari sini, umat muslim dapat mewujudkan semangat tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.